Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi cara menyimpan dokumen atau file pada Microsoft Excel. Untuk menyimpan dokumen atau file pada Microsoft Excel ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama di sini saya akan menggunakan tombol pada keyboard, yaitu tekan tombol pada keyboard CTRL atau Ctrl disertai dengan menekan huruf S pada keyboard atau Shift. Maka kita akan langsung menuju ke menu file yang sudah terbuka seperti ini. Di sini ada dua save, yang pertama save dan save as. Save di sini berarti adalah perintah menyimpan yang digunakan apabila kita ingin menyimpan dokumen baru atau file dengan nama yang sama. Sebagai contoh, kita telah membuat dokumen berupa laporan atau tabel atau rumus atau pengetikan dalam Microsoft Excel. Lalu kita ingin menyimpannya, maka kita pilih save. Bisa juga kita membuka sebuah file dengan format Excel dan kita ingin memperbaharuinya atau melanjutkan pengetikan. Nah, itu kita bisa menggunakan menu atau tombol save. Di bawah save ada yang namanya save as. Save as bisa diartikan sebagai simpan sebagai atau menyimpan sebagai. Tombol save as di sini digunakan ketika kita ingin menyimpan file dengan nama yang berbeda di tempat atau folder yang sama, sehingga terdapat dua file dengan nama yang berbeda. Sebagai contoh, kita mempunyai dokumen Excel dengan nama latihan 1, lalu kita buka file tersebut dan menyimpan kembali di folder yang sama dengan nama yang berbeda. Misalkan tadi sudah kita simpan dengan nama latihan 1, untuk folder yang kedua ini kita simpan dengan nama latihan 2, sehingga kita bisa menggunakan perintah atau tombol save as. Langsung saja kita pertama menuju ke save. Kita akan menyimpan file atau dokumen kita. Sebelum menyimpan, kita akan ditujukan pada browse, yaitu mencari tempat penyimpanan file. Kita bisa klik browse dulu. Nah, di sini kita bisa menyimpan file atau dokumen Microsoft Excel kita pada komputer atau laptop kita. Kita cari local disk. Di sini saya menggunakan local disk E. Nah, di tempat kalian atau teman-teman di komputer atau di laptop teman-teman semua bisa menggunakan local disk atau hard disk D atau hard disk E. Untuk menyimpan dokumen, alangkah baiknya jangan di local disk C, karena di local disk C adalah untuk menyimpan
instalasi program yang ada di laptop atau komputer kita. Nah, apabila komputer kita mengalami kerusakan, maka komputer atau laptop kita akan diinstal ulang. Nah, kalau diinstal ulang, maka file atau folder yang ada di dalam disk C atau lokal disk C itu juga akan ikut hilang. Maka untuk lebih amannya kita bisa menggunakan lokal disk D atau E. Nah, sebelum menyimpan kita akan membuat folder terlebih dahulu. Caranya kita bisa langsung klik new folder atau create a new folder, atau juga bisa kita klik kanan pada area kosong lalu pilih new, setelah itu klik folder. Nah, ini akan tampil folder baru dengan nama new folder. New folder di sini kita bisa ganti dengan nama lain, misalkan kita ketikkan latihan. Nah, kita klik atau enter. Nah, apabila kita ingin mengganti nama folder latihan atau folder kita mau kita ganti nama, kita bisa melakukannya dengan cara klik kanan pada folder yang ingin diganti nama, lalu pilih rename. Nah, di sini kita bisa mengganti atau menambah judul folder atau nama folder kita. Misalkan nama folder mau kita tambah menjadi latihan soal Excel. Kalau sudah, kita bisa tekan enter, lalu open untuk masuk ke dalam folder kita. Nah, di dalam folder kita bisa menyimpan file atau dokumen kita dengan nama lain, yaitu kita bisa mengubah nama dokumen atau file kita di file name. Nah, di file name di sini kita bisa merubah. Kita hapus dulu, lalu kita gantikan nama, misalkan soal Excel 1, lalu kita klik save. Nah, file atau dokumen kita sudah tersimpan dengan nama soal Excel 1, bisa kita lihat pada title bar. Berikutnya kita akan menyimpan kembali dengan nama lain, yaitu menggunakan file save as. Nah, lalu kita menuju ke browse. Nah, di sini kita sudah diarahkan di dalam folder kita, yaitu latihan soal Excel. Tinggal di field name kita ganti nama, karena kalau dengan nama yang sama di folder yang sama juga file tidak akan bisa tersimpan. Maka kita akan ganti namanya menjadi soal Excel 2, misalkan seperti itu. Lalu kita klik save. Nah, maka kita mempunyai dua file, yaitu soal Excel 1 dan soal Excel 2. Bisa kita cek di taskbar, kita arahkan pada taskbar. Nah, di sini kita punya dua file yang sama tapi dengan nama yang berbeda. Demikian cara menyimpan dokumen
pada Microsoft Excel. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Salam sukses dan terima kasih.